Minta Prabowo kaji ulang rencana evakuasi warga Gaza, MUI, bisa jadi benih retaknya konsolidasi. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali. Dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Hari ini ada lagi program Pak Prabowo soal keinginan beliau untuk bisa membawa 1.000 orang dari Palestina yang hari ini terluka, yang tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai karena rumahnya hancur, sekolahnya hancur, rumah sakitnya hancur, bantuan yang masuk ke Palestina dihadang, sehingga keselamatan mereka ini dikhawatirkan tidak akan bisa diamankan. Ini adalah bahagian dari komitmen kita terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di alinea keempat, kita juga diberi amanat oleh the founding father kita ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka ini harus menjadi concern kita semua, termasuk GP Ansor, untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan kemanusiaan dari Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Haji Prabowo Subianto, agar penindasan kemanusiaan kita tidak memberi kesempatan untuk dilanjutkan. Paling tidak kita bisa mengurangi atau mencegah sesuai dengan kemampuan kita. Evakuasi warga Gaza ke Indonesia sebuah pertanyaan besar. Presiden Prabowo dikabarkan ingin mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Bahkan, konon ingin menyediakan pesawat untuk mereka. Terdengar mulia. Tapi, mari kita jujur. Apakah ini benar-benar solusi atau justru jebakan kemanusiaan? Kenapa harus jauh-jauh ke Indonesia? Di sekitar Palestina, ada negara-negara Arab yang lebih dekat, lebih relevan secara budaya dan bahasa, dan secara logika lebih mampu menampung dengan cepat. Kenapa justru Indonesia yang sedang krisis ekonomi dan dibanjiri masalah dalam negeri? Dan yang lebih penting, saya sebagai orang Indonesia sekaligus mewakili suara terbanyak dari rakyat Gaza. Warga Gaza bukan pengungsi yang ingin meninggalkan tanahnya. Mereka bukan orang yang kesenangan dievakuasi. Mereka bertahan karena cinta pada tanah air, karena yakin tanah mereka suci dan bukan untuk dikosongkan. Di tengah rakyat yang sedang nyungsep di dompet dan bingung antara bayar cicilan atau beli beras, di sini tiba-tiba datang kabar dari langit kekuasaan. Kita akan evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Kabar ini jatuh seperti petir di siang bolong, membelah awan keresahan rakyat kecil yang sedang bernafas dengan susah payah. Katanya, evakuasi ini adalah bentuk solidaritas. Katanya ini adalah misi kemanusiaan. Dan katanya, ini cuma sementara. Lalu pertanyaannya, apakah luka warga Gaza bisa sembuh dengan dipindah ke negara Indonesia yang sedang demam? Dan kami sebagai rakyat jelata tentu saja tidak buta hati. Kami pun mencintai Palestina. Bahkan sejak kami belajar mengejah bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Tapi di tengah ratusan ribu saudara kami yang di PHK, di saat-saat harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi seperti roket-roket Israel, dan anak-anak bangsa kita sendiri masih rebutan bangku sekolah, apakah ini saat-saat yang tepat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Dan ini sebagai panutan di masyarakat, kita perlu juga memberikan standarisasi sehingga standar di Indonesia yang direkomendasikan oleh MUI benar-benar adalah orang yang secara pendidikan, secara keilmuan dan metodenya juga adalah baik. Yang ada di dunia ini hanya katalog saja. Lebih menyukai katalog ketimbang bukunya, itu ya geblek itu. Nggak benar cara berpikirnya. Ada orang membuka Tokopedia yang kepengen dibeli bukan barangnya, tapi gambarnya saja. Nah itu geblek. Soal rencana evakuasi 1.000 orang Gaza itu seperti apa Pak sebenarnya Pak? Iya, itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya. Kita ingin berbuat sesuatu. Berarti bukan relokasi ya Pak ya yang ditekankan Bapak? Oh tidak. Ya. Pak rencananya kapan untuk Pak? Membantu. Ya ini saya sedang konsultasi, nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, gimana cara nanti pelaksananya. Ya. Evakuasi massal ke Indonesia, apalagi atas nama kemanusiaan, bisa jadi justru memperkuat skenario jahat Zionis mengusir penduduk Gaza secara sistematis dan menjadikan pengungsian sebagai solusi permanen. Kita paham niat baik itu penting, tapi niat baik tanpa pemahaman bisa jadi alat propaganda musuh. Dan rakyat Indonesia juga bukan tidak butuh perhatian. Harga-harga naik, lapangan kerja makin sempit, dan bahkan anak bangsa belum bisa makan layak. Sudah saatnya rakyat Indonesia bersuara dan bersikap. Bukan karena kita tidak peduli pada Palestina, justru karena kita paham perjuangan mereka. Kita tolak rencana evakuasi besar-besaran ke Indonesia. Karena itu bukan solusi. Itu adalah langkah yang berpotensi mendukung agenda Zionis untuk mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya. Kita minta Presiden Prabowo dan pemerintah lebih fokus memperbaiki negeri sendiri, menurunkan harga kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, menyelamatkan generasi muda dari krisis pendidikan dan moral. Bantu Gaza dengan cara yang benar. Kirim bantuan, bukan mengusir mereka dari tanahnya. Kirim pejuang atau tentara agar perangnya berhenti. Berikan tekanan kepada penjajah, bukan dengan mengevakuasi rakyat Gaza. Karena tanah itu suci dan mereka rela mati bukan untuk pergi. Indonesia, sadarlah, jangan jadi alat penjajah dengan topeng kemanusiaan. Karena kebaikan yang tidak bijak bisa jadi bagian dari kejahatan yang dibungkus rapi. Wahai pemerintah, bukan kami tidak punya rasa, tapi apakah tidak sebaiknya luka di rumah sendiri disembuhkan dulu sebelum kalian menjadi dokter keliling dunia? Rencana ini pun, kata para ahli, adalah jerat halus dari diplomasi ilusi. Kalau penguasa Indonesia membuka pintu bagi 1.000 warga Gaza, lalu dunia berkata, kalau Indonesia mau, kenapa Mesir dan Qatar tidak? Bukankah itu seperti menjadi alat legitimasi pengosongan Gaza yang katanya cuma sementara? Dalam setiap sejarah pernah bilang, yang sementara bisa berubah menjadi selamanya. Dulu bangsa ini dijajah ratusan tahun, tapi apakah kita mau dulu dibantu oleh Belanda dengan cara direlokasi ke Amsterdam? Tentu tidak, karena kemerdekaan yang sebenarnya bukan karena pindah tempatkan, tapi bisa berdiri di atas tanahnya sendiri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji secara mendalam rencana evakuasi warga Gaza yang sebelumnya disampaikan kepada publik. Ketua MUI Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan kebijakan ini justru menimbulkan kontroversi yang dapat merusak konsolidasi dukungan kepada Palestina.
Presiden sudah mengeluarkan pandangan tentang evakuasi, tetapi menimbulkan kontroversi. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi benih-benih meretaknya konsolidasi. Karena itu penting agar isu evakuasi ini dikaji lebih mendalam, ujar Sudarnoto. Hal ini disampaikan Sudarnoto usai menghadiri acara silaturahmi Idul Fitri Majelis Ulama Indonesia dan menanggapi perkembangan Gaza di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Dirinya mengatakan pernyataan Prabowo ini dapat kontraproduktif terhadap upaya Indonesia dalam membela Palestina. Jangan sampai juga kontraproduktif bagi kepentingan nasional, juga kontraproduktif bagi upaya kita membela Palestina dan memerdekakan Palestina. Ini sungguh sangat penting, katanya. Dirinya mengatakan sebenarnya MUI telah menyampaikan mengenai hasil ijtima ulama yang menyatakan dukungan kepada Palestina. Meski begitu, Sudarnoto tidak mengetahui apakah hasil ijtima ulama itu dibaca atau tidak oleh Prabowo. Sebenarnya hasil ijtima ulama itu sudah pernah kita sampaikan kepada Presiden. Saya tidak tahu itu dibaca atau tidak ya, tapi memang penting untuk betul-betul secara langsung kepada Presiden, katanya. Sudarnoto menegaskan pemerintah Indonesia sebenarnya dapat melakukan sejumlah langkah dalam membantu warga Palestina. Langkah itu, kata Sudarnoto, dapat dilakukan dengan diplomasi dan pendekatan militer. Penyelesaiannya bukan hanya sekedar penyelesaian darurat kemanusiaan, tapi harus ada langkah-langkah konkret, diplomasi politik, bahkan juga sempat disebut pendekatan-pendekatan militer, pungkasnya. Dalam pertemuan ini turut hadir sejumlah pimpinan ormas Islam, ormas lintas agama, akademisi, hingga relawan kemanusiaan. Seperti diketahui, Prabowo berencana untuk mengevakuasi sementara warga Gaza ke Indonesia. Salah satu misi diplomatik Presiden berkunjung ke 5 negara di kawasan Timur Tengah diantaranya yakni membahas kondisi Palestina yang terus digempur oleh Israel.